Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ingat tadi ketika barang dalam proses itu ada 3 komponen biaya produksi, yaitu bahan baku, biaya overhead pabrik, sama tenaga kerja langsung. Nah, itu baru masuk ke harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu nanti dimasukkan ke persediaan barang jadi. Nah, karena apa? Ditambahin persediaan awal barang jadi. Mungkin ada dari barang jadi yang bulan lalu ditambahkan sama harga pokok produksi yang barang jadi yang bulan ini, baru nanti bisa dihitung harga pokok penjualannya. Oke. Jadi itu alurnya ya. Bisa dilihat di alurnya di 10.32 itu kalau masih bingung. Jadi pokoknya ingat, ketika kita mau masuk barang dalam proses atau nanti ke departemen A atau ke departemen B atau barang jadi, itu ada 3 komponen biaya produksi yang nggak boleh dilupakan. Jadi semua 3 itu harus masuk. Oke? Sekarang saya lanjut modul 11 ya. Nah, sekarang ini masuk ke sistem akuntansi biaya proses. Kalau tadi pokoknya berdasarkan pesanan, sekarang berdasarkan proses. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mana ada yang mau ditanyakan? Oke, saya masuk ke biaya proses ya. Nah, akuntansi biaya proses itu tadi ada dari departemen satu ke departemen lain. Jadi lebih dari satu departemen untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, ini arus biaya pesanannya. Jadi tetap biaya produksi ada 3 tadi. Itu masuk ke sini persediaan. Kalau persediaan pesanannya ada pesanan A, pesanan B, pesanan C, misalnya biasanya ada kartu pesanan 1, kartu pesanan 2, terus masuk ke persediaan barang jadi, terus ke harga pokok penjualan. Ini untuk biaya pesanan. Sedangkan kalau untuk arus biaya proses itu kayak gini. Biaya produksi tadi 3 itu ada ke BDP itu barang dalam proses departemen A, terus masuk ke departemen B, terus baru presiden barang jadi, baru bisa dihitung harga pokok penjualannya. Pokoknya kalau HPP yang terakhir itu berarti harga pokok penjualan, tapi kalau HPP yang di tengah-tengah sebelum barang akhir berarti itu harga pokok produksi. Setelah selesai diproduksi itu harga pokoknya berapa. Nah, persamaan antara biaya proses sama biaya pesanan itu ada unsur biaya produksinya yang 3 tadi, terus ada pengumpulan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead, sama ada arus biayanya. Itu persamaannya. Perbedaannya, kalau jumlah akun barang dalam proses yang digunakan kalau di biaya pesanan itu cuma 1 tadi kan, barang dalam proses. Tapi kalau di biaya proses yaitu tergantung
sesuai berapa departemen yang dimiliki. Kalau ada 3 ya berarti barang dalam prosesnya ada 3 kali. Terus dokumen yang digunakan untuk melacak biaya produksi, kalau untuk sistem pesanan dibebankan pada setiap pesanan, tapi kalau untuk sistem proses itu didasarkan dalam laporan biaya produksi setiap departemen. Jadi yang satu berdasarkan setiap pesanan, yang satunya lagi setiap departemen, itu bedanya. Jadi kalau untuk yang biaya proses itu walaupun nggak ada pesanan, biasanya tetap memproduksi barang. Tapi kalau yang berdasarkan pesanan, dia akan memproduksi ketika ada pesanan. Ini ada lagi perbedaannya saat biaya produk dijumlah, yaitu setelah pesanan selesai. Kalau sistem proses itu saat akhir periode akuntansi, karena dia berkelanjutan terus ya yang biaya proses tadi. Terus kalau perhitungan biaya produksi per unit itu membagi total biaya produksi setiap pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Tapi kalau biaya proses membagi biaya total produksi per periode dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam periode yang sama. Jadi di sini tuh maksudnya biaya yang kalau yang untuk pesanan itu biayanya berapa total satu pesanan dibagi sama jumlah barang yang dihasilkan. Tapi kalau yang proses itu selama satu periode, misalnya selama 1 tahun, biaya yang dikeluarkan itu berapa sama jumlah barang yang dihasilkan berapa, itu untuk mencatat biaya produksi per unit. Jadi kalau yang proses itu per periode, kalau yang pesanan per pesanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, buka halaman 11.8 ya. Sudah dibuka halaman 11.8. Itu alurnya sama. Ini contohnya kain kayaknya, pabrik tenun. Jadi di sini tuh ada bahan seperti biasa. Ada bahan, ada tenaga kerja, sama ada overhead. Nah, di sini 3 itu semua masuk ke dalam barang BDP, barang dalam proses, Mbak. BDP itu barang dalam proses. Jadi 3 komponen biaya produksi itu masuk barang dalam prosesnya departemen tenun. Nah, habis itu biaya yang ditransfer keluar itu masuk ke barang dalam proses penyelesaian. Jadi ada 2 departemen, departemen tenun sama departemen penyelesaian. Nah, di departemen penyelesaian ini pun tadi ingat, kalau proses itu barang jadinya departemen A itu adalah bahan bakunya departemen B. Jadi kan karena barang jadinya departemen A itu akan diproses lebih lanjut di departemen B, makanya jadi bahan bakunya departemen B. Nah, di sini di barang dalam proses departemen penyelesaian itu juga ada tenaga kerja langsung, ada bahan yang tadi ditransfer dari departemen tenun, itu bahan bakunya, sama tetap ada overhead pabrik. Nah, habis itu 3 biaya produksi ini ditransfer lagi ke barang jadi. Ke barang jadi baru ketemu nanti HPP-nya berapa. Jadi alurnya seperti itu, HPP terus baru dijual berapa. Alurnya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dilihat di situ di halaman 11.9 untuk jurnal pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk departemen tenun. Ini untuk departemen tenun ya. Berarti dalam barang dalam proses